kasus perkawinan siswa SMP dan SMK di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, baru-baru ini kembali menggemparkan jagat maya. Pro kontra terjadi di tengah masyarakat. Sekelompok warga mendukung perkawinan anak tersebut dengan alasan sudah sesuai adat dan tradisi masyarakat Sasak, Lombok. Tapi di sisi lain banyak pihak yang menentang karena perkawinan anak melanggar undang-undang. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah. Orang tua hingga para pihak yang menikahkan dua anak tersebut bisa terseret ke meja hijau. Sementara Tuang Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi ikut mengomentari kasus tersebut. TGB bahkan menyerukan agar tradisi kawin lari atau merarik dihentikan karena banyak mudaratnya. Proses pernikahan mulai sekarang sebaiknya dilakukan secara baik-baik atau melalui proses lamaran. Lalu apakah tradisi merarik di Lombok sudah harus ditinggalkan atau tetap dilestarikan dengan segala konsekuensinya? Mulai sekarang, pintu kedua yang namanya Tepelai itu tertutup. Kita tutup bersama-sama. Pintu yang terbuka itu cuma satu, yaitu belako. Minta baik-baik. Kalau saya tidak setuju kalau adat merari itu dihilangkan. Memang kasus ini juga lahir banyak dari pendidikan juga karena mereka tidak merasa harus mendidik. Jadi hanya mengajar dan juga biasanya ini artinya bahwa peraturan daerah kita ada tapi mandul, itu kan? Betul. Itu. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Hari ini kita akan berbicara topik yang cukup ramai juga diperbincangkan dan ini sangat penting berkaitan dengan perkawinan anak dan kaitannya dengan adat merari di Lombok. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah adat merari ini masih relevan di era modern seperti sekarang? Karena yang kita lihat, yang kita dengar, adat merari ini seringkali melibatkan anak di bawah umur. Dan untuk membahas ini, di sini kita sudah hadirkan dua narasumber. Ada Ketua Majelis Adat Sasak, ada Mami lalu Sajem Sastrawan, dan juga ada psikolog dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram, ada Ibu Rias Pratiwi Safitri. Mami dan Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast Trilogi kami untuk membahas ini, berdiskusi terkait dengan ini. Mungkin saya akan mulai dari Mami. Kita mulai dari tentang pemahaman apa itu merari di pemahaman masyarakat Sasak. Merari ini kan kesepakatan ya antara laki-laki Sasak saat itu ya dengan laki-laki perempuan. Nah, karena dulu Lombok ini kan dianggap dunia itu kan, tidak pernah berpikir kalau ada orang luar itu kan saat itu, hanya sekatakan saat itu. Jadi kan prosesnya kan cukup lama orang sampai merari itu. Nah, pertama misalnya pihak laki-laki ini kan pergi ngayu, midang, apel itu kan ke tempat perempuan. Nah, si perempuan juga itu kan kapan saatnya dia harus dipidang? Ini kan persoalan itu kan. Nah, jadi kedewasaan menurut suku Sasak pada saat itu bukan umur, bukan ukuran umur, seperti undang-undang perkawinan. Nah, ketika perempuan sudah bisa memasak, bisa membantu ibunya, sudah bisa lowong, nanam padi, sudah bisa ke pasar, sudah bisa menenun, itu ukurannya itu. Nah, kalau lakinya itu sudah bisa ponggok tenggale, bisa membajak, bisa ngarit, bisa mencari uang, dan lain-lain. Itu ukuran. Jadi ukurannya tidak pakai umur. Jadi ukuran kedewasaan pada saat itu adalah ukuran sikap, tingkah laku, dan perbuatannya pada saat itu. Nah, setelah dia datang di situ, di tempat yang perempuan, pastilah neneknya atau ibunya kira-kira jarak 10-15 meter itu menjaga itu kan. Kalau ada sikap tingkah laku yang dari yang laki ini misalnya agak ceroboh misalnya ya, menimbulkan hal-hal yang kurang baik, maka neneknya atau ibunya berkrem itu sebagai simbol.
Itu. Nah, di depan ini ada penginang, ada tempat rokok. Gitu. Nah, karena laki-laki ini dulu kan ada sifat dan sikap persaingan. Ya. Jadi bisa jadi perempuan ini diapeli oleh 5-6 orang. Nah, tapi sekarang kalau sudah ada, misalnya ada lewat, ini kan begeliwes dia di depan pintu laki-laki ini, neneknya, ibunya berkerem, lihat, oh ini ada orang. Maka si perempuan ini akan menyodorkan ini kan penginang atau tempat rokok ini kepada yang laki-laki sebagai tanda informasi, sinyal, kamu sampai di sini saja dulu, itu ada yang mau masuk. Dan laki ini juga hormat, dia akan pergi meninggalkan tempatnya dengan penuh hormat, meninggalkan arena itu. Begitu seterusnya itu. Nah, tapi nanti kan di dalam perkembangannya pasti si perempuan ini di antara laki-laki ini ada kecondongan. Kemana hatinya itu kan wajar itu kan. Nah, maka mereka bersepakat. Itu ya. Bersepakat untuk sama-sama merari itu di luar pengetahuan ibu bapaknya. Dan atau mungkin bapak ibunya sudah tahu itu kan. Tapi untuk adilnya karena banyak yang yang ngapeli, maka dia akan berjanji dengan laki ini. Nanti kira-kira habis maghrib saya tunggu kamu di situ. Nah itu kan, ini pesan si perempuan. Nah maka yang laki ini akan menyiapkan juga. Harus ada perempuan, temennya, apa bibinya, itu kan, tetangganya yang dipercayakan tuh bersamaan untuk menjemput yang perempuan ini, gitu kan. Nah setelah dia dibawa itu, mestinya jarang sekali dibawa ke rumahnya itu. Nah karena masing-masing saingan ini tahu tempat rumah saingannya, itu kan. Nah karena peraturan sasak itu boleh direbut dulu kan, di dalam perjalanan itu boleh direbut itu. Makanya dibawa ke tempat lain yang tidak diketahui oleh saingannya. Nah akhirnya nanti yang laki ini keluarganya menyampaikan kepada kepala dusunnya, saya membawa perempuan dari dusun A. Itu. Satu itu ya. Ini artinya yang laki ini menginformasikan kepada pemerintahannya kalau dia membawa perempuan untuk merari itu kan. Nah kemudian yang pihak perempuan ini kan besok pagi dia lapor ke kepala dusunnya, anak saya hilang, dia bilang kan. Tapi dia tidak memastikan kalau anaknya menikah, tidak berani dia. Oh anaknya ini meninggalkan rumah, dia bilang. Nah akhirnya datanglah nanti kepala dusun si A tadi itu menyampaikan ke kepala dusun B ini, tanya, ada enggak wargamu yang hilang? Waduh, dia tidak hilang, dia merari. Itu loh. Itu namanya sejati. Nah setelah itu, ini kan dari pemerintah, dari kepala dusun. Nah baru dia, kalau begitu biar dia tidak gundah gulana, tidak ada persisi macam-macam, kapan keluarga yang laki itu kamu terima datang sini? Janjian. Oh sebentar saya tanya dulu. Ditanyalah keluarga perempuan. Nanti dulu keluarga saya masih ada yang di Bali, ada yang di Sumbawa, sampai dia kumpul. Ditunggu sampai kumpul dulu, barulah nanti keluarga yang laki datang ke situ membawa keluarganya, kemudian ini diterima oleh keluarga besarnya. Nah itulah yang namanya selabar, saling memperkenalkan diri. Kalau saya ini anaknya, ini bapaknya, ini ibunya, ini kakeknya, sampai seterusnya. Oh ternyata dari bibit babat bobot dari keluarga yang baik. Begitu juga yang perempuan. Klop itu. Nah itu. Nah barulah setelah selabarnya diterima, tinggal sekarang janji kapan kira-kira kita nikahkan anak-anak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan elok sekali sampai dengan proses nyongkol itu. Itu kan kalau zaman dulu mungkin tidak menimbulkan masalah, dan itu masih disepakati, ada pemahaman-pemahaman dan batasan dan efek samping yang luar biasa. Dan kalau kita berbicara tentang tadi Mami menyampaikan bahwa ukurannya itu terhadap sikap kemandirian antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kan tidak begitu. Anak-anak sekarang masih sekolah, masih bergantung, masih sekolah, dan itu praktek merari itu disalah artikan, disalah praktekkan, prakteknya salah sekarang gitu. Apakah ini masih bisa dilanjutkan? Kalau saya menyatakan yang terjadi, yang viral itu kan kasuistis itu kan. Bukan begitu caranya adat Sasak ini melakukan atau melangsungkan pernikahannya. Nah kami dari Majelis Adat Sasak itu menolak. Bukan begitu caranya pernikahan cara Sasak itu. Itu adalah pernikahan justru yang membawa risiko besar kalau itu dilanjutkan. Bahwa kita bangsa Sasak ini kan ingin menjadi bangsa yang maju. Saya ngeri, kenjaring saya ini kan. Kita di dalam struktur
IPM kita di Indonesia, kita berada pada posisi 29 dari 35 provinsi. Itu di atas Irian, maaf itu ya. Ini kan ngeri kita. Lama pendidikan kita 7 tahun 4 bulan, belum kelas 2 SMP. Ini, ayo. Mau diapakan SDM kita? Sementara sebentar lagi 20 tahun yang akan datang kita menuju Indonesia emas. Itu Indonesia yang sudah menjadi negara industri. Kemudian 2030 kita mendapat bonus demografi itu, di mana di sana produktivitas penduduk Indonesia 70% ini adalah tenaga produktif. Ini kan persaingan. Nah, tapi kalau kita ciptakan, biarkan kondisi semacam ini artinya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Jadi kita harus bangkit. Tapi kalau tidak diawasi, itu praktek-praktek itu bakal terus terjadi. Dari majelis adat Sasak pun harus turun bergerak. Oh iya, itu kita pasti melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dan tidak melakukan pembiaran. Dan kita selalu mengadukan edukasi. Cuman persoalannya sekarang ini kan, jadi banyak hal yang sebagai persoalan-persoalan yang menyebabkan. Ini kan orang banyak tidak tahu. Misalnya sekarang, NTB ini posisinya sangat strategis. Dulu ya, pada tahun 1957 kita kenal deklarasi Juanda itu. Ya, bagaimana membagi Indonesia menjadi 3, ada Alki 1, Alki 2, Alki 3. Alki ini maksudnya alur laut Pulauan Indonesia 2. Yang dimaksud itu adalah Selat Makassar, Selat Lombok, Selat Timur. Itu adalah sudah dipikirkan bahwa Selat Lombok ini menjadi alternatif lalu lintas dunia. Dan ternyata betul. Hari ini Selat Malaka menimbulkan persoalan. Sehingga sudah mulai dialihkan. Jadi jangan dikira motor GP, Mandalika, kemudian kemajuan-kemajuan ini adalah keinginan teman-teman Lombok Tengah, tidak. Bahkan Republik Indonesia pun tidak tahu akan ada motor GP. Itu adalah sudah ada sindikasi dunia itu kan. Nah sekarang, artinya Selat Lombok ini adalah selat yang dilalui oleh peradaban. Ideologi, sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan semuanya. Artinya apa? Peradaban di dunia sedang berada di depan mata kita. Di terbuka. Kalau hari ini kita daratkan narkoba 2 ton di bangku-bangku, tidak ada yang tahu. Gitu. Ibu yang tinggal di Telaga Baru misalnya, di sana di di dekat pantai Ela-Ela, nggak ada yang tahu kalau ada teroris didaratkan. Kita sangat terbuka. Nah, kondisi peradaban dunia inilah yang kita khawatirkan. Ini harus kita siap menerima. Persoalan besarnya adalah, hai orang NTB, pemerintahmu, masyarakatmu, tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana kesiapanmu untuk mengantisipasi keajaiban-keajaiban dunia yang akan sedang melanda daerahmu. Jadi kita harus siap gitu kan. Nah, ternyata kita belum siap ini kan. Iya. Tuan guru kita belum siap gitu kan. Tetua-tua adat kita belum siap. Pemerintah kita apalagi belum. Oh, katanya pemerintah sudah ada peraturan daerah. Iya, sampai di mana peraturan daerah itu? Sosialisasinya, pemahamannya, dan lain sebagainya. Ini kan jadi masalah kita semua. Jadi di sini kita tidak menyalahkan siapa saja ya. Yang salah ini kita semua ya, yang tidak segera bekerja bersama-sama, saling dukung. Ini kan saling lindungi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Dan seharusnya harus saling berkolaborasi untuk membangun pondasi anak-anak generasi kita menyambut. Mestinya. Ini harus kita lakukan itu. Lombok yang luar biasa. Ayo, saya mau disalahkan. Ayo. Oke, Mi. Kita beralih ke Ibu Safitri. Bu Rias saja. Ibu Rias. Ibu Rias, dari banyak pengalaman yang Ibu Rias hadapi tentang perkawinan anak, mungkin bisa dijelaskan dampak yang paling banyak terjadi terhadap situasi seperti ini apa? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara dampak ya, kalau di Lembaga Perlindungan Anak sendiri itu kita ibaratnya sudah melakukan tindakan pencegahan dari dulu sebenarnya, agar tidak terjadi dampak seperti yang disampaikan sekarang. Jadi sebenarnya kriminalitas, terus tingginya prostitusi, terus tingginya juga pengangguran, pencurian, itu kalau dari hasil surveinya kita dari LPA dan juga dari kasus yang sudah pernah kita tangani, sebagian besar penyumbang dari kriminalitas itu adalah dampak dari pernikahan dini. Nah, secara psikologi sendiri, dari teori maupun praktek yang sudah kami lakukan dari tim psikologi di LPA itu, paling besar dampak kerugian kejiwaan yang dialami adalah pada anak perempuan ini
kondisi kepribadian yang menjadi sangat rentan, sehingga rentan gangguan jiwa, belum memasuki usia 21 dia sudah punya 3-4 anak. Dan yang bagi pada laki-laki, kenapa sekarang kita bisa lihat banyak kasus KDRT. Ya. Nah, KDRT yang terjadi di Lombok ini paling banyak kan terjadi karena usia pernikahan yang terlalu dini. Jadi akhirnya wajar nggak sih terjadi KDRT gitu? Wajar karena secara psikologis dia juga belum siap untuk menerima tanggung jawab yang sebesar itu. Nah, kenapa akhirnya menjadi banyak? Kita balik lagi nih. Kalau tadi kan dibahas secara adat. Nah, kalau kita membahas secara kejiwaan dan juga biologis, secara biologis mereka siap. Memang saatnya, usianya untuk mereka menyukai lawan jenis. Tetapi balik lagi, indikatornya kalau dulu kan indikator perilaku jelas. Kemandirian tidak sikap. berubah untuk indikator itu. Artinya anak ini secara biologis siap tapi belum mandiri. Nah, sehingga saat dia menikah itu akan ada tanggung jawab yang berubah yang sangat besar. Nah, dia belum bisa berpikir kompleks, nggak tahu gimana cara nyelesain masalah, sehingga pikirannya pendek. Nah, itu ditambah dengan pendidikan yang sangat rendah. Dan rata-rata yang menikah dini yang kami tangani di LPA ini adalah yang memang satu putus sekolah, terus rata-rata orang tuanya bercerai. Yang ketiga, mereka ada tapi mereka di luar negeri, dan rata-rata yang anaknya menikah dini adalah orang tua yang menikah dini juga. Nah, sehingga kalau di dalam ilmu psikologi itu kayak ilmu resonansi namanya. Kalau kita tidak putuskan dari sekarang untuk kita cegah terjadi lebih lanjut, akan terulang terus. Nah, akhirnya kita tidak bisa mencapai generasi emas tadi. Sehingga LPA sendiri untuk tindakan pencegahan sudah kita lakukan sejak LPA ada gitu ya. Tetapi mungkin akhirnya menjadi kasuistik sekarang menjadi sangat viral karena ini kan dipublish, di-up. Nah, sehingga menjadi berita nasional yang akhirnya kenapa LPA mengambil langkah tegas untuk melaporkan, karena ini akan memberi role model yang sudah kita usahakan lama untuk mencegah. Role model, oh boleh nih ternyata. Ya, yang ini aja bisa viral, berarti yang lain juga boleh. Akhirnya mengundang anak-anak yang lain untuk melakukan pernikahan dini juga, gitu. Sehingga kita membutuhkan X faktornya untuk bisa mereka berpikir, orang tua maupun anak berpikir dua kali untuk melakukan pernikahan di bawah umur, seperti itu. Oke, saya balik lagi tadi. Ini menarik sekali, ukuran sikap dan kemandirian. Apakah dari Majelis Adat Sasak itu akan ada konsep merevisi konsep kemandirian pada zaman dahulu, kemudian dikoneksikan dengan kemandirian yang sekarang? Jadi kan sekarang begini, ini kan ada hukum positif. Gitu kan. Hukum positif itu lahir. Itu adalah tandanya bahwa negara hadir. Gitu kan? Karena adanya hukum positif. Pastilah kita taat pada hukum positif yang ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat ini kan menjunjung tinggi itu kan hukum positif yang sudah dilahirkan oleh pemerintah. Bahkan kita juga punya peraturan daerah ya yang terkait dengan perlindungan anak dan lain sebagainya. Cuman sekarang bagaimana pemerintah ini komitmen dan konsistensinya melaksanakan peraturan daerah itu, atau bagaimana komitmen kita sebagai anak bangsa taat kepada undang-undang perkawinan dengan segala pernik-pernik aturan turunannya itu saja sih persoalannya itu kan. Nah, kalau persoalannya sekarang ini dari LPA karena menganggap ini suatu kecerobohan, ada pelanggaran, itu kita dukung. Ini kan untuk melahirkan efek jerah sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan berkelanjutan. Gitu. Dan kalau kan memang ada undang TPKS itu yang sudah mengatur terjadi, tapi kalau tidak digaungkan, tidak disosialisasikan dengan masif ya sama aja. Saya kemarin kaget itu ya. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 2 kan? Tanggal berapa? Tanggal 2 kemarin. Tanggal 2-nya. Itu. Saya pikir ini kejadian, kalau saya mengatakan kejahatan seksual itu. Itu menurut Komnas Perlindungan itu kan. Itu dari tahun 2024 sampai tahun 2025 itu terjadi 976 kasus. Yang terlapor ini. Yang terlapor.
Astaga. Yang belum terlapor Iya. banyak. Padahal pikiran kita ini ada puluhan itu Iya. kan. Nah, kemudian dari mana hadirnya inilah yang bikin sesak dada kita ya. Ternyata bukan hanya dari masyarakat saja, tapi dari dunia pendidikan. Betul. Baik pendidikan formal, misalnya perguruan tinggi, lembaga Islam, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Lah, ini artinya bahwa ini sudah masif dunia pendidikan ini dilewati oleh persoalan. Iya. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana nyikapinya. Makanya ini saya sepakat dengan yang tua-tua, tokoh-tokoh. Ini harus kita berembuk bersama-sama ngambil sikap ini. Sehingga nantilah sikap kita inilah apakah nanti pemerintah akan membuat regulasi atau memperkuat, memperbaiki regulasi yang sudah ada atau apapun namanya, yang jelas ini kita harus berbuat untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Ya. Tapi saya rasa sebenarnya kalau regulasi ibaratnya tuh aturan kependidikan itu sudah mengatur dengan sangat baik terkait dengan pendidikan yang jadi permasalahan. Sebenarnya kita sebagai pendidik di lapangan, aturan administrasi yang terlalu banyak, terus fitrah mendidik ini yang menjadi kurang. Kalau dulu kan orang mau jadi guru memang karena keinginannya, ingin fokus mendidik anak. Tapi kalau sekarang orang hanya menjadi pendidik hanya mengajar, tidak menjadi pendidik itu dia. Akhirnya kan memang kasus ini juga lahir banyak dari pendidikan juga karena mereka tidak merasa harus mendidik. Jadi hanya mengajar, dan juga biasanya balik lagi masalah ekonomi, terus tontonan, akhirnya bergeser makna nih mendidiknya ini. Dan juga ada kesempatan pasti. Ya, apalagi sekarang korbannya lebih banyak anak. Di mana untuk melakukan doktrinasi secara psikologis itu akan sangat lebih mudah untuk dilakukan oleh orang dewasa. Nah, sehingga menormalisasi tindakan-tindakan yang dilakukan itu akhirnya menjadi hal yang sangat mudah, termasuk di kasus yang sekarang merari ini gitu. Artinya mereka kalau orang dewasanya bisa tegas, orang tuanya bisa memahami adat dengan baik. Saya rasa mereka akan mengikuti apa yang diarahkan oleh orang dewasa gitu. Kalau dari saya, mungkin lingkungannya itu tidak bisa, mereka tidak bisa intervensi terhadap lingkungan keluarga, mungkin karena sudah seperti itu. Tapi kan lingkungan pendidikan itu sangat berperan. Jadi kan gini, juga kan tidak bisa juga semua dosa ini kita limpahkan ke pendidikan. Betul. Saya juga, kebetulan saya sebagai ketua Balai Mediasi di Provinsi NTB, sering menyelesaikan persoalan-persoalan yang semacam ini. Memang kejadian pernikahan di ini kita tidak bisa tutup mata. Betul. Tinggal sekarang bagaimana negara hadir di situ untuk menyelesaikan. Misalnya sekarang, saya tidak sebutkan namanya, ada di sebuah kecamatan, ada seorang anak SMP ini menikah juga dengan SMA kelas 2. Ini kan di bawah umur. Sudah itu secara adat sudah dilarikan. Pertanyaannya apakah itu dibiarkan itu kan? Nah, ini kan ribut di bawah kan? Ini yang satu tadi, karena ini sudah keluarga merasa malu karena anaknya perempuan sudah dibawa itu kan. Oke. Jangan kita tergoda dengan perasaan malu sebentar itu. Ini ketimbang kita akan malu berkelanjutan. Masa depan, betul. Nah, ini apa? Kita harus ambil sikap ini. Nah, cari kepala dusun, kedua belah pihak, cari kepala desanya, cari camatnya. Ini anak ini harus dia melanjutkan sekolahnya sampai selesai. Tugas Pak Camat sekarang, tugas Pak Kepala Desa. Nggak mungkin dia kembali sekolah di situ, karena sekolahnya sudah ribut itu. Kita carikan dia. Kalau yang dari Lombok Barat, carikan dia sekolah di Lombok Timur. Yang perempuannya carikan dia di KLU. Ternyata sekarang mereka nih sudah jadi mahasiswa dan masih pacaran. Itu. Dan bisa, kalaupun dia menikah sekarang sudah cukup lah sudah ya, cukup. ibaratnya. Tapi nampaknya mereka ini sudah berkomitmen untuk sama-sama menyelesaikan sekolahnya. Berarti kan artinya dia sudah bisa berpikir lebih dewasa. Itu artinya sekarang negara melalui perangkatnya itu betul-betul punya komitmen dan konsensi untuk menyelesaikan itu, sampai carikan dia sekolah itu. Gitu, agar keluarga ini juga merasa tenang gitu kan. Jadi dosa ini jangan dilimpahkan kepada keluarga. Orang sudah susah dilarikan anaknya lagi kita hujat itu kan. Itu enggak fair itu. Mestinya kita bantu juga meringankan bebannya. Itu justru yang masih terpelihara di masyarakat. Ketika dibelas itu menjadi aib yang luar biasa. Itu. Kita keringankan beban. Oke lah, ini wah kedong terlanjur wah nih mah terperidik malik gitu kan.
Jangan kita katakan ini nasi sudah menjadi bubur, tambah gula biar jadi enak lagi, Iya, kan bener. gitu harusnya kan. Jadi sesuatu yang lain, benar. No, kan? Dengan kemasan yang berbeda. Nanti anak ini dia bisa melanjutkan sekolahnya, kemudian aib keluarga juga bisa berkurang, dan masa depannya Jadi juga seharusnya ide terjadi. seperti itu harus dimasyarakatkan. Dimasukkan, Kenapa? Ide yang seperti yang Mami sampaikan itu harus dimasyarakatkan. Tapi kan ini disampaikan ke masyarakat, tapi tetap saja ini kan setelah ada kasus baru kita tahu itu kan. Itu. Dan itu persoalan juga itu kan. Oke. Nggak bisa kita intervensi anak-anak lagi pacaran terus kita ambil itu kan. Nanti kita dituntut ini kan merongrong kebahagiaan kita, dia bilang Hak anak-anak asasi ini. manusia larinya, benar. Ini merongrong Larinya ke kebahagiaan hak asasi kita. Nah, manusia. kita yang dituntut itu kan. Jadi memang sepertinya dia harus terjadi dulu baru kita bisa. Itu loh. Jadi nggak apa-apa dibelas, Mi. Ya, nggak apa-apa. Artinya beberapa kasus memang ada Ada, berhasil berhasil. dari LPA juga. Artinya kan ini karena ke-up aja. Artinya beberapa kasus Iya. berhasil dan juga seperti dibilang tadi sama Mami itu memang dicarikan sekolah dan orang tua komitmen. Iya. Nah, dan pihak desa juga komitmen. Nah, tetapi ya kalau yang ini memang akhirnya menjadi blunder ya karena Iya. memang Sudah viral gitu. Ini kan sudah viral dan ini Aduh. dikepung. Jadi kita sudah menjustifikasi terlanjur ini kamu salah, ini salah. Nah, itu. Akhirnya kan orang menjadi melakukan perlawanan. Dan hak-hak anaknya Iya, juga enggak. mas sekali-kali dia bilang ngambul dia. Kemudian ya terjadilah persoalan ini. ngambul. Oh, iya. Bu, dari perjalanan pendampingan, ada nggak orang tua yang tadi tidak mau anaknya dibelas, artinya ya udah Ada. aja nih, Ada. Ada. dan mendukung bahkan pernikahan anak itu untuk Iya. dengan alasan macam-macam. Ada lebih dalam dalam 1 tahun tuh bisa 3-4 kasus yang ditangani untuk dibelas dan dimediasi juga oleh teman-teman di LPA untuk akhirnya memahami kenapa harus dibelas. Nah, artinya kalau edukasinya mateng, Iya. orang tuanya mau dan dia mendapatkan privilege bahwa anaknya akan tetap mendapatkan haknya. Iya. Nah, artinya itu kan belum terjadi. Ibaratnya kan sudah dilaporkan oleh pihak desa dan lain-lainnya, itu berhasil. Nah, sehingga anak-anaknya juga mendapatkan pendampingan psikologis. Karena memang benar setelah terjadi proses dilarikan dan lainnya, masyarakat yang tidak bisa kita kontrol. Iya. Nah, akhirnya biasanya ditaruh di rumah aman atau di kita sarankan di tempat keluarga yang lain sampai kondisi lingkungan bisa memahami itu sehingga baru dikembalikan lagi ke daerahnya gitu. Tetapi memang sejauh ini rata-rata mereka dipindahkan ke rumah keluarga sambil melakukan pendampingan psikologis dan juga melanjutkan sekolah. Karena memang beberapa kasus karena putus sekolah akhirnya dia terjadi itu gitu. Karena ya apalagi kalau saya sudah bisa cari uang lewat misalnya jadi tukang kebun, ya udah saya nikah aja, saya enggak punya keluarga juga. Misalnya rata-rata mereka kalau pendampingan psikologis karena merasa kesepian dan tidak diperhatikan, akhirnya memilih biar ada temennya, akhirnya menikah. Bahasanya karena temennya aja, ternyata pas setelah menikah nggak sesimpel itu gitu. Iya. Oke. Mi, ini kemarin juga mungkin Mami sudah menonton TGB. Itu buka suara terkait dengan adat Merari ini. Merari ini kalau sekarang dihentikan aja karena menimbulkan banyak pro dan kontra. Mudaratnya lebih banyak mudaratnya dari Caranya. Oke. Caranya yang harus kita hentikan, caranya yang salah itu. Caranya yang salah. Iya, kalau Merari ini kan memang adat Sasak gitu kan. Caranya. Ya, cara mendapatkan perempuan ini loh. Itu yang harus harus diperbaiki itu kan. Artinya tepelai itu sudah enggak Apanya? adat yang merari kawin lari tepelai itu. Yuk, tadi itu kan yang saya ceritakan awal kan manis sekali tadi kan. Ya tapi kan sekarang udah berubah. Kenapa? Kalau sekarang kan sudah berubah. Iya makanya. Lewat tapi WA janjian lari gitu. Itu kan. Makanya kan kalau cara adat itu dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada itu, nggak mungkin lah kita Merari ini kan keseluruhan dari proses orang menikah cara Sasak. Itu ada 2 caranya itu kan. Satu merarian tadi itu, kemudian yang kedua belako. Itu kan. Itu. Nah, mana-mana dipergunakan ini kan boleh ini kan. Dan mudah-mudahan tapi kan sekarang kan lebih banyak yang belako ini. Kenapa demikian? Karena ada aksesoris tambahan yang dulu tidak diatur misalnya oleh suku Sasak ini. Misalnya kan nanti ada seserahan, mungkin itu Jawa. Kemudian pasang cincin, itu kan tidak ada itu kan. Itu kan. Nah, kemudian ada macam-macam itu. Ini kan sebenarnya tidak ada di dalam. Nah, tapi tidak masalah itu kan kalau ini memang
mengarah Akulturasi sesuatu yang budaya, baik, nggak betul. masalah, gitu kan? Tapi kan adat merari yang tepelai tadi, merari itu menimbulkan banyak celah yang seperti yang tadi. Apanya? Yang akhirnya Yang akhirnya banyak disalahgunakan. Itu kan tergantung kita sekarang kan melakukan edukasi itu. Kalau saya tidak setuju kalau adat merari itu dia apa namanya? Dihilangkan. Cuman caranya yang itu yang harus apa namanya? Kita perbaiki itu kan. Caranya ini. Tapi butuh tenaga ekstra dan itu resiko. tidak selu-seluan untuk itu resiko. mempertahankan adat Iya, itu. itu untuk resiko. melakukan apa namanya edukasinya Iya, ini terutama betul. untuk masyarakat menengah ke bawah yang justru Iya. malah pernikahan dini itu datangnya dari masyarakat Betul. menengah ke bawah Iya. ini gitu. Nah sehingga saya rasa memang perlu adanya pakem yang harus disepakati secara bersama dari ini semua lini. Kan adat ini kan kesepakatan. Betul. Kesepakatan ini kan. Jadi sangat situasional itu kan apa yang terjadi itu. Nah, nanti ada juga pemikiran-pemikiran juga orang tua bilang, "Yuk, laun yang tidak berlaku angku nih ngelamar dong pada marah itu marah adat lain." Nah, itu juga mereka tidak ingin apa namanya? Itu berarti katanya, wah ini langsung ini otomatis kita menghilangkan cara-cara kita, gitu kan? Karena yang model seserahan macam-macam itu bukan tradisi yang kita gunakan, itu kan. Tapi kalau masyarakat adat secara keseluruhan bersepakat itu jadi kan tidak masalah itu kan. Ya. Nah tapi ini saja sekarang kan yang merari kode ini kan intinya, ini wah pelarian, wah songkolan, wah kawin ini sah. Ini kenapa kok kita pernah orang melaksanakan adatnya diadukan ke polisi? Kan ada ungkapan-ungkapan semacam itu. Itu kan ini sebagian kecil. Nah ini artinya bahwa mereka ini melihat dalam perspektif yang kecil dari persoalan kita itu kan. Nah bagaimana misalnya kalau semua anak Sasak misalnya menikah cara itu, maka tamatlah riwayatku kan begitu. Generasi muda kita itu kan tamatlah riwayatku, itu bukan hanya riwayatmu itu kan. Karena kita akan semua ternoda, kita akan semua menjadi sengsara itu kan dengan SDM yang ada itu. Lombok luar biasa makin jauh. Makin jauh. Apalagi dengan lagi sekarang dengan keberadaan KIK Mandalika, akulturasi budaya yang harus kita secara SDM itu harus ditingkatkan. Belum lagi nih kita berpikir. Sekarang ini kan kita masih berbicara tentang pernikahan atau perkawinan laki perempuan. Sekarang laki dengan laki. Perempuan dengan perempuan di tempat-tempat tertentu gengsi dia kalau tidak pacaran yang padahal dia sudah punya istri, sudah punya anak, tapi dia jadi bos gengsi kalau tidak punya pacar laki kan itu sekarang yang terjadi. Banyak itu. Mirisnya itu diperlihatkan dengan dan itu seperti fenomena Gunung Es saya rasa. Itu kan. Artinya sudah lama terjadi, terus akhirnya menjadi normal sekarang karena dengan bantuan media sosial. Itu lebih parah lagi itu. Dinormalisasi. Pemberitaan yang negatif yang banyak gitu. Kalau benar-benar tidak diatasi oleh berbagai elemen dan LPA. Jadi banyak sekali semestinya yang harus kita. Jadi sebenarnya bangsa Sasak ini bukan hanya persoalannya terkait dengan pernikahan, terkait dengan etika moral, dekadensi moral. Makanya saya katakan, ayo, apakah persoalan pernikahan ini hanya persoalan seksual? Tidak. Mari sepakatan kita katakan ini adalah kejahatan seksual. Betul. Itu. Tapi orang juga tidak mau menyatakan terlalu tinggi, terlalu keras dia bilang kan. Katanya kita mau menghilangkan itu kan. Itu. Tapi ini ini kan perilaku yang apa namanya? Perubahan perilaku ini kan bahasa psikologinya itu kan masih sebut-sebut itu. Psikolog saja belum berani menyatakan ini kejahatan seksual kan sebelum kan. Itu kan. Semua kita diprotes nanti kan. Nah inilah persalahan yang kita hadapi sebagai suku bangsa yang memang kita ini berada pada indeks pembangunan manusia yang masih rendah dan pasti rentan terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada itu. Kejut sosial terjadi. Nah, kejut sosial bukan hanya gagap saja itu kan. Nah, tapi melakukan hal-hal itu norma baru ini dianggap baik itu kan, dan belum tentu itu sesuai dengan adat istiadatnya itu. Dan itu harus dipontok. Bayangkan sekarang ada kecimol itu. Kecimol ini kan hasil kreasi masyarakat, bagus itu. Nah tapi yang jelek ini kan ikutannya itu, secara amoral, berdangsa-dangsa, itu kan di tengah jalan, bikin orang macet, itu kan. Kemudian mabuk-mabukan, itu kan. Ngibing, banyak orang yang telat pesawat, telat naik kapal macam itu kan. Bahkan ada kecenderungan sekarang dari orang-orang tertentu menyatakan, nih, berhasil gawe. Apa?
Gimana? Berhasil. Apa ukurannya? Macet 5 kilo itu. Ukurannya karena macet ke cimolnya. Itu. Iya. Jadi macetnya sudah jadi apa namanya? Jadi ukuran itu kan. Satu, ini kan. Ini ada fenomena baru lagi nih kan. Nah, dulu kalau kita mau nikahkan anak, mau sunatan, mau ngurisan, selalu kita tanya orang-orang tua. Jelo apa tuh dengaraan? Saya bagus nih orang tua buka tahu jelo ini. Kalau sekarang enggak ini. Tanya hari baik ya. Iya, hari baiknya tanya cimolnya kapan kamu dapat itu. Gitu. Ini ada perubahan di beberapa tempat itu. Dia harus pastikan ada cimol ini yang hadir, yang mengawali, baru dia merasa puas. Itu. Jadi kapan dapatnya itu? Cimol itu ditangkap. Ini juga kecimol itu banyak jadi perbincangan di media sosial. Iya. Sebenarnya itu dipertanyakan itu adat kita apa bukan sih? Ini tadi kan saya sampaikan, ini adalah kreasi dari bangsa Sasak, anak-anak muda. Itu mahal itu. Saya tanya itu sekali. Minimal 250 juta. Cimol itu. Nanggap ke cimol. Di sini, harga alatnya ini loh. Ini kemudian di Lombok ini kan lebih 400-an. Hanya 70% yang sudah punya organisasi yang bisa kita arahkan. Gitu kan. Nah, yang sisanya ini itu masih liar itu. Liar dalam artian sini saya katakan ya carpe diem bahasa Jawa itu kan. Kapan-kapan dia mau apa saja ditampilkan. Nah, sehingga reaksi masyarakat kan terbelah ini kan. Ada desa yang membuat peraturan desa tidak boleh ada cimol. Bahkan Kota Mataram tidak boleh masuk cimol itu kan. Kota Mataram itu kan. Nah, ini juga apa namanya terlalu cepat kita menjas gitu kan. Nah, kita belum sempat untuk melakukan perbaikan. Perilakunya itulah yang dulu kita apa namanya? Benahi. Perbaikan. Apakah mungkin yuk bisa kan kita punya alat. Dia mau begawe, dia mau merari, kan harus dia urus NA itu kan. Berikan persyaratan oleh desa, itu kan. Dia mau nangkep kesenian, izin apa namanya kepolisian, dia kawal itu, persyaratkan dia itu kan. Kalau dia melakukan misalnya istilahnya ada porno aksi, kemudian pornografi misalnya di tengah itu kan dikawal polisi itu. Apakah harus kita lapor ke polisi? Padahal itu apa namanya secara terang benderang. Kemudian ada juga peraturan daerah tentang pemampatan apa namanya jalan umum itu untuk kepentingan masyarakat itu kan. Tidak pernah bahkan ruas jalan dipergunakan untuk begawe. Siapa yang ngurus itu kan? Ini artinya bahwa peraturan daerah kita ada tapi mandul itu kan. Itu. Ini sebagai koreksi kita semua. Tidak bisa diaplikasikan ke masyarakat secara Nah, kalau sudah perda ini diundangkan, masyarakat ini pernah lihat, tidak pernah dengar, dianggap sudah tahu. Itu dari aspek apa namanya hukumnya. Tinggal sekarang ini kan komitmen kita lagi kan. Kalau sudah bikin aturan, kawal dong, kan gitu kan, ya kan? Sehingga tidak terjadi persoalan. Banyak loh jalan provinsi, jalan kabupaten itu dipinjam untuk apa namanya tempat pesta. Padahal ada lapangan di situ nggak mau dipakai, pasangi terop itu kan. Ayo. Dan memang harus dikontrol. Harus dikontrol itu. Nah, itulah makanya memang banyak hal yang harus kita bicarakan dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia kampus, pers itu kan. Itu. Oke, Bu Rias, ini kan ke Bu Rias. Bu Rias, mungkin saya akan menanyakan solusi yang paling realistis dari LPA untuk stop nih pernikahan anak gitu. Mungkin solusi yang pertama adalah balik lagi ke bentuk edukasi. Bentuk edukasi yang selama ini kita lakukan kan hanya lebih ke apa namanya offline lah ya. Artinya kita datang langsung, terus kita melakukan edukasi yang mungkin akhirnya nggak nyampe. Nah, sejauh ini kita sudah melakukan perencanaan terkait dengan bentuk edukasinya adalah kita melalui pendekatan sebaya. Sebaya artinya kita menggunakan satgas yang artinya orang-orang relawan yang kita ambil dari yang anak. Lingkungan yang memang memahami lingkungan itu dan juga masih seusia. Dengan harapan pendekatan dengan seusia, artinya secara psikologis mereka akan lebih saling memahami dan lebih terbuka dan juga akhirnya dia secara adat pun artinya kan dengan bahasanya itu akan lebih masuk. Itu yang pertama dan itu sedang kita godok untuk proses itu. Terus yang kedua adalah
perubahan zaman yang artinya sekarang semua media sosial, semua mungkin sekarang TikTok dan lain-lainnya, kita berpikir juga untuk melakukan edukasi melalui sosmed yang akhirnya mungkin membuat film pendek atau sejenisnya yang akhirnya akan lebih masuk untuk melakukan edukasi. Beberapa kita juga sudah coba launching kemarin itu di ulang tahunnya LPA dengan kayak wayang tapi wayang botol. Nah, sehingga untuk melakukan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini maupun kekerasan seksual. Ya, sedang kita betul. Yang ketiga sebenarnya penyediaan hotline layanan, terutama yang untuk yang sudah. Sebenarnya ini juga tidak kita pungkiri, yang sudah ini akan menjadi rentan betul. Melahirkan orang-orang yang anak-anak juga yang akan melakukan hal yang sama, sehingga kita karena jumlah psikolog yang sedikit di NTB ya, sehingga kita berusaha untuk melakukan kita latih sebagai konselor, terutama untuk konselor di daerah. Dan yang terakhir mungkin bisa menjadi informasi nanti juga akan lagi digodok untuk tadi Satgas itu tidak hanya pesantren aja, tidak hanya adat aja, biar kita itu sama-sama satu suara. Nah ini dia namanya, karena semua sekarang jalan sendiri, sehingga saya rasa LPA juga tidak bisa menjalankan ini sendiri tanpa ibaratnya jejaring, kolaborasi dengan yang lain. Nah artinya lebih fokus bagaimana akhirnya kita mengedukasi yang memang paling dekat ini adalah konseling sebaya. Dari LPA sendiri pernah ini nggak mencoba masuk secara masif ke lingkungan pondok pesantren yang dimana itu adalah ruang yang paling rentan terjadinya pelecehan seksual? Betul. Karena kemarin informasi juga dari LPA masuk ke pesantren untuk edukasi seksual cukup susah. Betul. Susah. Sejauh ini malah yang banyak bersurat itu dari negeri, kayak SMP negeri, kita bahkan buatin SOP, modul layanan dan lainnya tuh masuk. Tapi memang yang agak sulit masuk ini adalah pesantren, mungkin karena ada paranoid ya. Paranoid artinya kalau ada LPA di situ, mereka berpikir bakal ada apa-apa dan lain-lainnya. Nah, artinya sebenarnya kan pemahaman dari pimpinan Ponpes, kesadaran dari Ponpes itu sendiri, padahal LPA di sini untuk membantu meregulasi bagaimana akhirnya mungkin gurunya yang butuh untuk di edukasi pemahamannya atau manajemennya yang perlu kita perbaiki atau bantuan hukumnya. Sebenarnya LPA itu sangat terbuka dengan hal yang dibutuhkan oleh pondok pesantren, tetapi tidak semua pondok pesantren yang ini ya, tapi beberapa ada yang akhirnya mau bekerja sama dengan baik, tetapi sebagian lagi yang mungkin terindikasi ke arah-arah yang kurang baik itu yang belum mau terlibat. Gitu. Gimana Mi tadi cukup emosi terkait dengan pesantren yang masih menutup diri terkait dengan edukasi berbagai hal. Ya jadi kan sederhana itu kan. Jadi setelah diskusi memang susah sekali kita masuk di pesantren itu. Nah karena kalau dulu zaman saya masih muda, bekerbung namanya itu kan. Apa itu? Ya artinya orang-orang yang ngaji itu dititip di rumah tangga di lingkungan apa namanya? Kayak rumah tahfiz kayaknya, rumah tahfiz. Itu. Sekarang kan di asramakan itu kan. Iya, betul. Tertutup dia kan, tertutup. Jadi belanjanya di situ, minum makannya di situ semua. Jadi, nah itu susahnya itu kan. Nah jadi kita tidak tahu bagaimana. Kalau dulu kan perkembangan ini kan dia artinya anak-anak orang-orang kampung menitipkan anaknya kepada keluarga yang ada di lingkungan pesantren itu. Ngaji berkebun namanya dulu itu kan. Dan itu memang tidak ada ukuran tamat seperti pendidikan kelas 1 2 3 enggak. Sampai sekolahnya pesantrennya itu menyatakan sudah pantas, sudah biasanya hafalannya. Ya, itu loh. Itu ukurannya. Kalau sekarang kan enggak kan. Cuma dia ngapal kelas 3 dia lulus selesai dah itu kan. Itu ukurannya dulu gitu kan. Tapi memang saya rasa sih paradigma juga sih rahmatan lil alamin. Nah, artinya kan sebenarnya paradigma ini positif apabila dilakukan secara positif, menghargai guru, menghargai orang yang lebih tua, ilmunya dan lain-lainnya. Akhirnya kadang balik lagi dengan anak-anak yang sangat mudah untuk dipengaruhi, sehingga memasukkan doktrinasi yang tidak pas dalam memberikan pemahaman di mana usia rentan ini kan SMP SMA masa puber ya.
Nah, akhirnya di situ dengan di pesantren kan, kalau tadi dititip enak, dia masih bisa interaksi dengan banyak orang. Tetapi kalau sudah di dalam sebuah satu lingkungan, cuman sama itu terus interaksinya, yang awalnya mungkin tidak terpikir untuk melakukan hal yang jelek pun, kita mengarah ke hal yang jelek. Kalau kita lihat cara-cara lama, dulu kan saya masih SMA, saya tamat SMA tahun 77 itu. Itu papasan sama guru saja takut sekali gitu. Menghindar. Itu SMP wah luar biasa. Saking hormatnya ya. Hormatnya sama guru itu kan. Itu. Kita merasa senang kalau dipanggil sama guru. Sekarang kan enggak kan, tukar korek sama rokok, guru sama murid. Itu kan sudah apa? Nah, jadi di situ hanya seperti dikatakan tadi. Jadi kita ini sudah misalnya Dikbud ini dia hanya sudah tidak berpikir budaya. Di dalam pendidikan pun, ini kan tidak pendidikan dan kebudayaan. Budaya sudah tidak dihitung, tinggal pendidikannya. Pendidikannya saja pengajaran. Pendidikannya tidak dilakukan. Mendidik itu. Mendidik ini kan dalam upaya kita menyesuaikan sikap, tingkah laku, perbuatan anak-anak kita dengan norma agama, norma sosial, norma pemerintah. Ini tidak ada ini. Jadi sekarang outputnya ente tamat, selesai tugas saya. Ya, artinya kalau dulu kan muatan lokalnya. Iya, muatan lokal. Oh ya. Sekarang sudah tidak ada lokal. Itu. Makanya ini juga ya kita kritik bagi diri kita sendiri. Misalnya sekarang saya ini anak Sasak ya. Ada banyak hal kearifan-kearifan yang hilang di tengah masyarakat kita. Misalnya sekarang sebagian besar orang-orang yang terdidik menjadi pegawai, jadi guru itu dari bangsa Sasak ini malu dia dipanggil ama atau mami, berubah jadi bapak. Mama. Berarti dia hanya hormat pada mama dan bapaknya. Tapi di situ ada orang yang lebih dihormati oleh bapaknya. Namanya amak kakek. Ya. Itu loh. Adanya di sini kan inak rari, amak rari. Ini juga itu. Nah, sekarang setelah ada bapak, mama, bapak, dia hilang itu. Rasa itu kan, rasa hormat, rasa patuh itu. Itu. Nah, kemudian nama. Ini kan dulu kan nama kita kan prasasti. Ya, dia lahir di Bunut namanya itu kan. Karena dia lahir di Babak Bunut. Amaknya namanya Amak Bunut. Itu kan prasasti itu kan. Ada nama lainnya. Ada nama lainnya. Sekarang enggak ada kaitannya kelahirannya, tempat lahirnya dengan namanya. Itu kan. Itu. Magdalena namanya itu kan. Padahal dia lahir itu di Babak Gunung itu kan. Enggak ada kaitannya. Jadi enggak ada hal-hal yang merupakan satu prasasti yang kita ingat. Ini adalah tempat kelahiran kita. Saya ini lahir dari desa ini, maka saya harus bersikap. Makanya pergeseran budaya itu juga menggeser rasa. Betul. Oh, dulu waktu kita la ilaha illallah itu kan bahasa halus kita diajarkan, bahasa macam itu. Nah, setelah bahasa halus kita paham, tinggal sekarang memperhalus jiwa dengan menulis halus itu kan. Sekarang kan tidak ada. Mungkin adik-adik tidak diajar menulis apa namanya? Menulis halus nih. Itu kan? Sekarang dia nulis saja males. Itu. Dulu itu kalau kita salah misalnya dihukum itu sama guru menulis halus sampai 4 lembar itu. Itu hukuman. Nah, jadi kalau dari apa yang saya tangkap dari Mami, alangkah eloknya ketika orang tua mendidik anaknya dengan adat dan budaya yang ada sehingga fondasinya kuat, moralnya, etikanya itu terbentuk dan sesuai sama tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Setuju. Kan itu kan itu kan wilayah sesuai dengan. Tidak bisa saya katakan misalnya jadi adat budaya ini kan universal itu kan. Tidak bisa saya katakan adat Lombok ini lebih bagus dari Jawa atau sebaliknya. Beda tempat. Beda tempat. Ya, artinya kan kalau di sini kita makan plecing, nggak mungkin anak-anak itu makan spaghetti gitu kan. Akhirnya pemahamannya kan jadi berubah gitu tentang budaya. Kan ini ya sekarang. Sekarang karena judulnya kita kumpul sama keluarga. Dulu bareng dong, walaupun misalnya dulu ada strata ya. Kita anak-anak ini kan belakangan saja kita dikasih makan, orang tua dulu, baru ini kan. Itu bukan itu saja, pakaian. Saya ini dapat pakaian dari kakak-kakak saya tuh dibeli pakaian terus ini. Makanya nanti anak kedua, ketiga ini paling kreatif. Kalau sudah sobek nih tahu menjahit, ini seperti itu. Sekarang kan enggak ini kan. Itu. Jadi diajari kita kepatuhan. Jadi di situ patuh pada kakak. Itu. Semua itu kan. Jadi kearifan-kearifan itu terpelihara dengan baik itu. Lah sekarang kan susah itu kan. Orang tinggalnya di Gerung saja, misalnya kos di Mataram. Oh, ini kan kolot kalau enggak kos ya kan. Ayo. Kemudian siapa yang ngawasi?
Itu bapak kos hanya dia menyediakan rumahnya saja, gitu kan. Tapi tidak langsung dengan tanggung jawab dia sebagai orang tua di situ. Ayo, betul. ini kan persoalan juga ini kan. Nah, akhirnya kita memang harus melakukan revitalisasi terhadap semua kondisi situasi yang terjadi saat ini secara bersama-sama itu. Dia tahu begawi mesa-mesa itu kan. Iya, nggak akan pernah selesai kalau sendiri-sendiri. Dan semua memang harus memiliki atensi yang Iya, sama itu untuk kan. menyelesaikan Jadi ini. harus ada energi. Betul. Nah, jadi kalau dulu kan mungkin ada sinergi, kolaborasi gitu kan. Jadi sekarang harus ada energi bersama ini kan untuk membangun ini. Tidak cukup dengan kolaborasi. Itu. Jadi harus ada sinergi yang kuat ini kan. Dan tindakan aksi ya. Iya, tindakan aksi. Sebelum kita menuju akhir acara, karena ini obrolan kita kayaknya hampir mau 1 jam. Tadi di belakang layar sempat menyinggung akan ada aksi dari Majelis Adat Sasak terkait dengan menyetop. Oh ya, jadi kami kan kemarin kan bersepakat dengan semua audien yang ada, tokoh-tokoh yang ada, ini kita tidak bisa membiarkan persoalan ini terjadi. Kita tidak bisa tutup mata. Ini semua stakeholder yang merasa bertanggung jawab terhadap bangsa ini, maka dia harus terlibat bersama. Nah, pada saat itu juga saya kontak dengan Ketua DPR, itu kan, untuk langsung bertemu dengan Komisi 5 yang membidangi masalah pendidikan, masalah sosial masyarakat. Tetapi sekarang mereka sedang melaksanakan resesnya sampai tanggal 10. Insya Allah setelah tanggal 10 kami akan bertemu lagi. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada IKA Unram yang sudah menyediakan tempatnya itu kan, dan beliau dijanjikan juga sama beliau bentuk kontribusinya kapan saja dipakai rapat dipersilahkan itu dengan segala aksesorisnya kan luar biasa itu. Jadi setelah kita dipersilahkan, ini ada ruang untuk kita katakan saja berdiskusi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya itu kan. Diskusi untuk mencari solusi bersama. Bu Rias, terakhir ini apa yang mau disampaikan kepada mungkin anak muda yang masih sekolah, kemudian orang tua, masyarakat secara umum terkait dengan gimana cara melindungi diri agar tidak memiliki pemikiran untuk saya mau menikah dini gitu. Yang pertama sih sebenarnya lebih ke yang muda ya. Yang muda yang pertama itu adalah sebenarnya fokuslah di usia kalian itu untuk mencari jati diri. Ya, dengan cara ya pasti banyak berteman dan juga mencari kegiatan-kegiatan di lain kegiatan sekolah yang lebih positif. Ya, yang mungkin akhirnya mereka ngerasa krisis yang akhirnya butuh ruang untuk berkembang. Gitu. Bukan passion, betul. Jadi minat bakatnya di mana. Sedangkan untuk orang tua nih, harapannya di usia remaja berhentilah menjadi orang tua, tapi menjadilah teman untuk anak. Karena anak sebenarnya di usia remaja lebih membutuhkan untuk didengarkan dibanding untuk dinasehati. Sehingga kadang dia akan mencari tempat di luar untuk bercerita, tidak kembali ke rumah, tidak menemukan kenyamanan di rumah. Dan yang terakhir mungkin untuk pendidikan ya, kita kembalikan fitrah pendidikan itu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Ibaratnya sejahtera secara ilmu, sejahtera secara mental dan perilaku bagi anak-anak sehingga dia bermanfaat untuk masyarakat dan juga dirinya dan mencapai generasi emas 2045 ya itu. Menuju Indonesia. Mi, nasihat lagi dari sisi adat dan budaya kita untuk orang tua, untuk masyarakat luas terkait dengan mungkin salah persepsi tentang merahi tadi sudah dijelaskan mungkin. Ya, saya berharap kepada kita semua ini ya, suku Sasak untuk berani membuka diri. Nah, berani membuka diri, kalaupun toh itu ada persoalan, kemudian itu menjadi risiko, ya itulah yang harus kita selesaikan untuk tidak terulang kembali itu kan. Jadi ada edukasinya di sini itu. Nah, kalau ini kita kondisi yang saat ini yang terjadi yang viral ini sebagai sebuah pertanda ini kan bahwa kita ini memang harus segera berbenah diri. Nah, untung ada. Mesti saja ada untungnya ya yang bisa mengingatkan kita untuk segera ngambil sikap itu kan. Ya mungkin itulah yang pesan kita kepada semua kita. Mari bersama-sama untuk membangun kebersamaan dalam satu sinergi menyelesaikan persoalan kita bersama. Kita harus bersinergi menyelesaikan persoalan, kita harus membuka diri menyelesaikan persoalan itu. Oke, terima kasih Mi, terima kasih Bu Rias sudah hadir ini. Obrolan kita luar biasa berbincang terkait dengan fenomena yang ada dan kita berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa. Amin, mudah-mudahan. Dengan
berbagai hal sinergi kolaborasi tadi. Iya. Oke, Tribuners semua, nanti kita akan berbincang-bincang lagi terkait dengan tema atau topik selanjutnya di Trilogi, Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi. Saya Lailatun Niam dan di sini ada Mami Sajim, ada Ketua Majelis Adat Sasak dan juga Ibu Rias dari Psikolog Lembaga Perlindungan Anak Mataram. Pamit undur diri juga, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bu Rias, terima kasih.